Pemirsa, MKD DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua IPW terkait dugaan aliran dana ke Sambo ke anggota DPR. Sementara Komisi 3 DPR akan memanggil Kapolri untuk meminta kejelasan kasus kematian Brigadir Joshua. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso setelah menggelar rapat pleno yang membahas perkembangan kasus Irjen Verdi Sambo. Menko Polhukam dan Ketua IPW akan diundang perihal pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR, termasuk soal dugaan aliran dana. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI juga akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 23 Agustus 2022. DPR akan meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam rapat dengar pendapat. Komisi 3, Komisi 3 inilah komisi hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan lebih-lebih. Selaku mitra kerjasama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalang seorang Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Ya, selengkapnya mengenai pemanggilan Menko Polhukam Mahfud MD dan Indonesia Police Watch sudah bersama kami Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan DPR RI Habibur Rahman. Selamat sore Pak Habibur Rahman. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibur Rahman, jadi kapan rencananya DPR akan memanggil Menko Polhukam dan juga IPW, dan apa yang akan didalami dari pemanggilan Menko Polhukam dan juga IPW ini? Jadi pada rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat pleno MKD DPR RI, MKD itu bukan majelis tapi Mahkamah Kehormatan Dewan ya, DPR RI, kami mengagendakan pengundangan, bukan pemanggilan ya, pengundangan terhadap Bapak Menko Polhukam, ex officio Ketua Kompolnas dan Ketua Indonesia Police Watch terkait ya, kalau untuk IPW ada pernyataan beliau yang kami baca di media massa online terutama yang secara garis besar kurang lebih mengatakan beliau mendapatkan informasi adanya aliran dana ya dari Verdi Sambo ke anggota DPR. Nah, ini tentu kalau memang benar dan dapat dibuktikan itu merupakan pelanggaran kode etik DPR sekaligus pelanggaran hukum yang harus kami tindak. Dan kemudian kalau Pak Menko Polhukam di media online juga di podcast Deddy Corbuzier kami mengikuti secara garis besar bahwa Verdi Sambo menghubungi anggota DPR untuk melakukan rekayasa ya, soal tembak-menembak tersebut. Nah, kami juga pengen tahu apakah ada anggota DPR yang diketahui Pak Menko Polhukam, ex officio Ketua Kompolnas, yang melakukan atau ikut melakukan perekayasaan, ya, merekayasa di kasus Verdi Sambo ini. Tentu itu juga merupakan pelanggaran kode etik anggota DPR sekaligus pelanggaran hukum. Nah, kami berharap kedua beliau tersebut bisa hadir hari Kamis tanggal 25 Agustus yang akan datang di MKD DPR RI. Baik, nanti sebelum hari Kamis, Pak Habibur Rahman, apakah dari MKD juga akan memanggil mungkin beberapa anggota DPR untuk menyelidiki secara internal kasus ini terlebih dahulu? Ya, justru itu kami kan pengen informasi awal dari orang-orang yang menghembuskan ya Pak Sugeng, Ketua IPW, dan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Kan informasi yang beredar sampai dibikin orang meme ya, cuplikan video yang beredar viral di mana-mana
hampir tiap hari kita dapat itu mengutip pernyataan beliau berdua ini. Nah, tentu beliau berdua lah sumber utama yang kami ingin dengar ya informasinya. Iya, Pak Habibur Rahman yang juga sebagai anggota Komisi 3 DPR, kalau rencana pemanggilan Kapolri ini kapan rencananya? Ya, Komisi 3 sendiri kemarin kita juga melakukan rapat internal ya, dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi 3, saya sendiri ikut hadir. Di hari yang sama, hari Kamis kemarin, kami mengagendakan hari Senin itu pemanggilan Komnas HAM, LPSK, Selasa Kompolnas, hari Rabu yang akan datang itu Pak Kapolri. Ya, kita tentu ini rapat pengawasan, Mbak ya. Rapat pengawasan. Jadi kan tugas DPR itu kan ada 3 hal. Pengawasan, kemudian legislatif, ya, dan budget dan anggaran. Tapi ini khusus mengenai pengawasan. Ya, banyak sekali dan juga pasti yang akan dibahas adalah persoalan Verdi Sambo ini. Agenda-agenda lain tentu juga mungkin dibahas oleh anggota karena itu hak konstitusional anggota yang akan hadir. Tapi pasti ya teman-teman juga mempertanyakan kasus Verdi Sambo ini. Ya, lalu bagaimana tanggapan DPR terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua sejauh ini? Ya, saya pikir kalau saya anggota Komisi 3 mengapresiasi Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit beserta jajarannya, tim sus, Bareskrim, para penyidik ya, yang per hari ini sudah melimpahkan perkara Verdi Sambo ke kejaksaan. Ini untuk perkara yang quote and quote disebut perkara rumit juga sudah cukup cepat menurut saya, sehingga publik bisa ya paling tidak nanti kan di surat dakwaan ya. Jadi kalau dari prosesnya itu kan kalau sudah P21 ke kejaksaan akan sidang paling lama seminggu atau 10 hari. Di sidang awal itu jaksa sudah bisa mengumumkan surat dakwaan. Di surat dakwaan itu dibacakan uraian peristiwa terjadinya tindak pidana. Jadi selama ini kan kita saling berasumsi satu sama lain ya, simpang siur opini dan lain sebagainya akan mulai menemui titik terang ketika adanya pembacaan surat dakwaan. Oleh karena itu tadi kami katakan kami mengapresiasi kinerja Pak Kapolri yang begitu cepat melimpahkan ini ke kejaksaan. Kami berharap ya kasus ini bisa segera disidangkan dan pelakunya jika bersalah dijatuhi hukuman. Baik, Pak Habibur Rahman, lantas apa yang disarankan oleh Komisi 3 DPR RI kepada pihak kepolisian, apalagi kasus ini melibatkan Jenderal Bintang 2, tentu kepercayaan masyarakat mungkin bisa dibilang sedikit goyang kepada pihak kepolisian yang adalah penegak hukum. Saya yakin kepercayaan masyarakat akan segera pulih karena ini baru pertama kali dalam sejarah ya. Polri memeriksa menjadikan tersangka puluhan orang ya beberapa orang termasuk Jenderal Bintang 2 dan puluhan lainnya diproses secara etika ya, secara kode etik. Tentu ini kita harus dukung ya ke Polri untuk selanjutnya begini terus ya, kalau memang ada yang melakukan pelanggaran hukum ya ditindak. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Kapolri itu sudah on the track. Kita lihat sejak pertama beliau membentuk tim sus ya. Tim sus ini kan 3 atau 4 Jenderal Bintang 3 ya yang bekerja cepat menangani kasus ini. Jadi beliau melakukan yang namanya quick response terhadap masalah yang timbul. Quick response, makanya hasilnya ini bisa segera kita lihat sudah pelimpahan ke kejaksaan per hari ini. Baik, terima kasih Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua MKD sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Kapolri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Joshua. Mahfud MD pun meminta Kapolri terus menindak tegas jajarannya bila terbukti melanggar aturan. Kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo menyedot perhatian publik. Syarat dengan drama dan kebohongan, kasus yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan berlarut-larut. Sempat terjebak dengan narasi tembak-menembak, kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga dalam kematian Joshua mendorong adanya penyelidikan lanjutan terhadap kasus ini. Langkah tegas pun diambil Kapolri yang langsung menonaktifkan Verdi Sambo dan sejumlah jajaran polisi yang terlibat.
Menko Polhukam Mahfud MD pun mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap fakta di balik pembunuhan Brigadir Joshua, sehingga kasusnya menjadi terang benderang. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh Kadif Pak? Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa enggak terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Mahfud MD juga menyebut kasus ini telah berjalan di jalur yang benar. Publik tinggal menunggu berjalannya prosedur-prosedur formal, termasuk memastikan 30 jaksa yang menangani kasus ini bekerja dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, sejumlah narasi yang sebelumnya dibangun terkait kematian Brigadir Joshua faktanya berbeda dengan penyidikan. Mulai sangkaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua, dugaan rekayasa CCTV rusak hingga Baradae yang disebut bukan penembak jitu. Usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sejumlah tabir perlahan tersingkap. Beberapa narasi yang sebelumnya dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan yang terus terungkap. 3 hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun menurut Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini. Sementara itu, ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyatakan Baradae merupakan penembak jitu juga dibantah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang melakukan asesmen terhadap Baradae. Selain itu, Kombes Budi Herdi juga pernah menyatakan Baradae bertugas sebagai ajudan Verdi Sambo. Tetapi menurut Wakil Ketua LPSK, Baradae hanya bertugas sebagai sopir Verdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti CCTV yang sempat dinyatakan rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Namun Komnas HAM menyebut ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Kapolri membentuk tim khusus untuk menguak kasus tewasnya Brigadir Joshua. Berkat tim khusus bentukan Kapolri ini, satu persatu fakta soal kasus mulai terungkap secara terang benderang. Sejumlah perwira tinggi Polri tergabung dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri untuk mengusut kematian Brigadir Joshua. Tim sus bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kompolnas dalam menguak fakta demi fakta kasus tersebut. Berikut profil anggota tim sus. Komjen Gatot Edi Pramono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri menjadi penanggung jawab tim khusus penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Gatot Edi Pramono menjabat sebagai Wakapolri sejak tahun 2020. Kasus kematian Brigadir Joshua juga memunculkan nama Komjen Pol Agung Budi Marioto. Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri ini menjadi ketua tim khusus kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Verdi Sambo.
Komjen Agus Andrianto, perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri sejak 18 Februari 2021, turut tergabung dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Badan Intelijen Keamanan atau Baintelkam Polri juga dinilai memiliki peran penting dalam penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. Kabaintelkam Polri saat ini dijabat oleh Komjen Pol Ahmad Doviri. Irjen Wahyu Widada, mantan Kapolda Aceh dan Gorontalo yang kini menjadi asisten Kapolri bidang SDM, turut dipercaya menjadi anggota tim sus bentukan Kapolri. Brigjen Andi Rian Jayadi yang saat ini menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri dipercaya untuk mengetuai tim penyidik khusus Bareskrim dalam pemeriksaan Verdi Sambo.